Kalaupun konsekuensinya sebagai neraka, saya siap ya Allah. Sekarang ini saya berserah diri kepadamu. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Saya kasih analogi begini. Ya Allah, kalau memang konsekuensinya saya neraka, saya siap. Kuserahkan segalanya kepadamu. Iya. Ibaratnya begini. Kita ini menganggap bahwa diri kita ini dibanding dengan Allah kotor karena banyak dosa. Ibaratnya air comberan. Kita masuk ke lautan, berserah diri kepada Allah. Kita serahkan segalanya. Iya. Kita mau masuk ke lautan. Apakah air comberan itu yang tadi masuk ke lautan masih menjadi air comberan? Kan sudah tidak, Pak. Apakah air sungai yang tadinya kotor itu masuk ke lautan masih menjadi air sungai yang kotor? Kan tidak. Sudah menyatu dengan laut. Air laut itu suci, bersih, dan bisa mensucikan Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah falsafah orang dulu kita mengatakan, "Ata masih dihual, ini kalau kecalah, ini kalau dicalah." Ini Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kajian-kajian seperti ini jarang disampaikan. Kenapa? Karena ya orang selama ini kalau melakukan kajian ya hanya yang masuk akal lah. Kalau tidak masuk akal tidak diterima. Akal itu, pikiran itu Bapak Ibu sekalian, itu dangkal yang kawin. Menangkap Allah tidak bisa melalui pikiran, tapi mesti harus melalui ini Pak, hati. Mesti harus melalui batin kita. Sepanjang kita masih fungsikan akal, tidak bisa menangkap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau pakai cangkir, tidak bisa menangkap lautan. Mesti kita harus menyatu dengan lautan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata kita ini manusia tidak hanya satu kali lahir. Kita berapa kali lahir, Pak Ibu? Ibu berapa kali melahirkan? Pak, 5 kali ya. Berarti 5 anaknya ya. Anak-anak yang Ibu lahirkan itu apakah ya kelahiran pertama atau kelahiran kedua atau kelahiran ketiga? Itu baru kelahiran pertama, Pak Ibu. Ya, baru kelahiran pertama. Namanya al-wiladatul jasadiyah. Dulu sebelum ibu mengandung, pada saat ibu mengandung, anak itu berada dalam rahim disebut dengan janin, seakar kata dengan jannah. Apa itu jannah? Surga. Bagaimana gambaran surga? Begitu juga gambaran anak-anak yang ada dalam perut ibu. Iya, kepasrahannya luar biasa. Tanpa mesti harus menangis, makanan sudah siap. Ya, tanpa mesti harus memakai baju, memakai jaket, dia tidak pernah merasa kedinginan. Selalu senang di dalam, enak. Itu yang disebut dengan janin. Dan ternyata memang janin yang ada di dalam rahim ibu itu tidak sepenuhnya makhluk jasad, makhluk biologis. Tapi sebahagian di situ ada makhluk rohani, Bapak Ibu sekalian. Itu masih banyak campur tangannya Allah. Maka kepasrahan puncak sebetulnya itu ada pada kepasrahan seperti kepasrahannya bayi dalam rahim ibu. Itu yang disebut dengan tafwid. Apa itu tafwid? Pasrah sepenuhnya kepada Allah tanpa ada campur tangan kita. Setelah kita lakukan segalanya, Allah yang memutuskan hasilnya. Beribadah juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ibadah saja karena Allah, hasilnya tidak usah kita pikirkan, surganya tidak usah kita pikirkan, pahalanya tidak usah kita pikirkan. Iya. Inilah tanda-tanda manusia bertakwa kepada Allah. Kepasrahannya luar biasa. Iya. Kalau kita masih beribadah hanya mengejar pahala, mengejar surga, terlalu kecil sebetulnya apa yang kita dambakan dari Allah Subhanahu. Ada yang masih kita inginkan selain daripada Allah. Iya, ini Bapak Ibu sekalian. Berbeda kalau anak sudah kita lahirkan, kelahiran pertama. Itu pasrah juga, tapi setelah menangis. Ya, kalau anak menangis kita tahu bahwa mereka lapar. Akhirnya kita kasih makanan. Itu namanya pasrah juga, namanya tapi dalam bahasa Al-Quran disebut dengan taslim. Yang tadi itu tafwid. Ya, tafwid itu pasrah sepenuhnya. Makanya itu orang yang semacam ini Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah pasrahkan segalanya kepada Allah, ya. Ada yang coba-coba, bukan dia yang bertindak, tapi Allah yang langsung. Nah, itulah sebabnya orang dulu mengatakan, waktu naruh kesabaran, mau busuk itu, pengelataan itu maka lalu itu. Orang semacam ini sudah tidak pernah tersinggung, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah tersinggung. Iya. Kenapa? Karena tingkat kesabarannya bukan lagi tingkatan kesabaran orang awam yang biasa kita kenal dalam bahasa Al-Quran, sabir. Itu sabir itu kesabaran tingkat awal. Kesabaran tingkat kedua itu manusia-manusia khusus, itu namanya masabir. Masabir itu, ya, dia sudah melupakan kejahatan orang terhadap ibu. Jadi kalau sabir, contohnya begini Pak, saya pernah ceramah itu di Masjid Mangkoreca bulan Ramadan, yang akan menjelaskan tentang ini. Begini contohnya kalau sabir dalam Al-Quran itu. Misalnya kita tidur siang, di siang, ya, tiba-tiba tetangga kita itu menyalakan tape-nya, besar bunyinya.
nggak bisa tidur. Tiba-tiba dalam seandainya pada nih, woi, urani wajah lelir, urani wala lupa lupa, tapi nggak kemudian asa, tadi nggak ada sabar anak. Tapi masih dia ingat, masih ada dendamnya, cuma tahan. Itu namanya sabir. Mas sabir, dia sudah tidak urus lagi itu. Ya Allah, itu urusannya, saya tidur saja. Ya, itu mas sabir. Yang luar biasa itu Pak, as-sabur. Apa itu as-sabur? Sabur itu Bapak Ibu sekalian, sifat-sifatnya Allah dalam Asmaul Husna itu nama yang terakhir situ namanya as-sabur kan di situ. Yang hafal Asmaul Husna pasti dulu ya, apa ya Bu? Majelis talim itu biasanya hafal. Mulai dari nama pertama Asmaul Husna sampai terakhir as-sabur. Apa itu as-sabur? Itu Allah cungkir balik orang kafir itu mengingkari dia keberadaannya, tapi dia masih berikan rezeki. Kalau air susu Pak dibalas dengan air susu itu masih biasa. Tapi kalau air tuba sudah dibalas dengan air susu itu luar biasa Pak. Allah orang kafir itu dikasih rezeki. Begitu juga as-sabur. Ketika dia masih hidup, kebetulan ya ada jabatannya, tiba-tiba teman kantornya ya mau fitnah dia sampai dia dipecat dari jabatannya. Karena temannya yang mau naik ke situ digantikan oleh temannya yang mau fitnah dia. Meninggal ini yang fitnah dia ya. Tiba-tiba yang tadi menjabat di situ ditarik kembali karena ternyata bosnya salah pilih. Ya, itu terprovokasi oleh fitnah yang meninggal tadi. Ada anaknya yang sudah fitnah tidak punya kerjaan. Ketemu di mana kerjaan? Oh, tidak ada kerjaan. Oh, kebetulan di kantor saya butuh seorang ini. Mari, padahal sudah difitnah sama bapaknya. Ini namanya membalas air tuba dibalas dengan air susu. Itu sabur Pak. Jarang ada orang yang bisa memiliki itu. Jarang ada orang yang bisa memiliki itu. Hanya betul-betul ya hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini yang melatih kita untuk cepat menjadi orang yang dalam tingkatan sabur itu. Ya. Ada Bapak Ibu sekalian, ya, kelahiran kedua, kelahiran yang setelah ibu lahirkan itu kelahiran jasadiah namanya, kelahiran fisik. Ya, ada kelahiran emosional. Kelahiran fisik itu pas selesai kita lahirkan, itu fisiknya lahir. Kelahiran pertama di situ. Nah, pada saat anak sudah mampu membedakan mana miliknya, mana tidak, biasanya kalau kita beli mainan, mana kalau kita ambil, ya awalnya culik, teri, ya awalnya mana, ya awalnya bapak, teri. Anak ini sudah mulai ada, ya tanda-tanda kelahiran emosi. Itu sudah ya hamil emosi namanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau anak sudah mulai membedakan mana miliknya, sudah ada egonya. Ya, anak yang sudah punya ego sudah mulai berpotensi untuk berdosa. Di saat inilah manusia sudah mulai melakukan proses pembumian. Ketika Nabi Adam jatuh dari surga kebahagiaan turun ke bumi penderitaan, itu kelahiran ya kedua Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi Adam sadar ternyata dia jauh dari Allah. Sudah mulai lahir secara spiritual, ingin mencari tempat kembali, makanya mencari tempat pertobatan. Nabi Adam sudah mulai dia lahir ketiga kalinya, itu kelahiran spiritual atau kelahiran roh. Saya dari sana mencari tempat. Itulah kenapa Nabi Adam mencari jalan pertobatan, maka dibangunkanlah Ka'bah. Disitulah dia Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita ini Pak mau jalan kembali. Apa yang kita lakukan ini usahakan jalan tujuan kita jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu jangan ada niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada yang teman-teman kita Bapak Pembina mengatakan, tanamlah kebaikan sekecil apapun itu. Saya mungkin bisa menyampaikan, tanamlah kebaikan di bumi ketidakterkenalan. Siapa yang menanam kebaikan di bumi ketidakterkenalan, insya Allah akan panen di akhirat. Namun sebaliknya, siapa yang menanam kebaikan di bumi keterkenalan, tidak akan panen di akhirat. Kenapa? Sudah dinikmati di dunia. Ketika disebut-sebut namanya, oh luar biasa ini, naik lehernya. Sudah bikin ini, sudah nyumbang ini, naik lehernya. Sudah dinikmati di situ kan, habis pahalanya. Jangan cari di akhirat. Sudah selesai. Ini Bapak Ibu sekalian. Itulah tadi maksud saya, tujuan kita kan tahu. Iya. Mohon maaf. Kalau seumpama, saya selalu bercontoh. Kalau seumpama saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, iya. Tujuannya karena ingin dapat materi, ya. Saya biasa istilahkan isi amplop. Amplopnya kan di luar, isi di dalam. Ya. Kalau tujuan saya hanya karena itu, ada suatu saat nanti saya pasti kecewa. Kenapa? Wah, si kutomir nalaka kalau telepon ini mau tumpah, menjaga mulut dan lain sebagainya. Karena tujuan saya itu. Tapi kalau tujuan saya karena amanah, ya, ada Allah ilmu yang Allah titipkan kepada saya mesti harus berbagi. Itu amanah dari Allah sekaligus amanah dari, ya, misalnya perwakilan dari Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian khairun nasi anfa'un nas.
Sebaik-baik manusia lebih banyak manfaatnya terhadap sesama manusia. Ingin berbagi kepada ibu saya, alhamdulillah puas sudah bisa berdiri di hadapan bapak ibu sekalian, membagi ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Tidak perlu saya mesti harus mengingat apa itu isi amplop dan lain-lain sebagainya. Saya lupa itu karena kenapa? Niat saya sudah saya laksanakan di sini. Saya sudah berdiri. Banyak orang Pak lebih dinikmati ibadahnya dibanding daripada hasilnya. Ada orang lebih menikmati doanya daripada hasilnya. Meskipun dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia tidak pernah memikirkan kebaikan dunia yang Allah berikan kepada dia. Lebih nikmat diucapkan doa itu ketimbang hasilnya Bapak Ibu sekalian. Lebih nikmat ketika dia sholat, lupa segalanya, lupa surganya, lupa pahalanya, lupa dunianya, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat. Ya kau jangan lupa mana ini, mana Indra jangan lupa tuh, nomor jangan lupa tuh, nomor cicilan jangan lupa tuh, nomor ya wajib barat jangan lupa tuh. Nomor THR dan lupa tuh, yuk dia lupa bisa dino. Di mana kita meninggalkan dunia di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya yang kita cari. Banyak orang lebih menikmati di saat dia mendapatkan ikan ketika dia mancing daripada pada saat dia makan. Iya kan, Bapak Ibu sekalian? Ayah aku mengalah-alah nama, Andre Nadewi Ganto. Itu kan begitu. Iya. Orang ketika menyaksikan sawah padinya itu menguning, tidak ada yang makan hama, subur, dia sudah kenyang di situ. Sampai dia lupa, wah enak juga dimakan. Banyak orang Pak, ketika dia beribadah lupa akan surganya, lupa akan pahalanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dia sudah nikmat ketika dia menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui rohnya itu. Jadi kalau kita salah, roh semestinya itu kembali kepada Allah. Tinggalkan dunia. Kalau kita beribadah zikir doa itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa selama ini kalau kita sholat selalu mau dipercepat, doa mau dipercepat, zikir mau dipercepat? Karena kita menganggap itu wajib. Kalau wajib saya tidak lakukan berdosa masuk neraka. Iya, akhirnya yang penting selesai. Kalau sudah ya aman. Iya kan begitu Pak ya? Iya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai salat. Ya kan makna salat itu dibuka dengan takbiratul ihram, tutup dengan salam. Selesai salat. Selesai. Meskipun Pak Imam masih setengah mati, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Zikir itu kan tidak ada katanya pada zaman Nabi. Ya. Zikir yang besar itu tidak ada pada zaman Nabi. Doa yang keras tidak ada pada zaman Nabi. HP tidak ada pada zaman Nabi. Motor tidak ada pada zaman Nabi. Tidak usah pakai motor, tidak usah pakai. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi semua yang tidak ada pada zaman Nabi, apakah mesti tidak kita lakukan hari ini Bapak Ibu sekalian? Kan ada ulama yang dititip oleh Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Halal bihalal ini juga tidak ada pada zaman Nabi, pada zaman Nabi. Iya Bapak Ibu sekalian, begitu perjalanan Islam ini sudah panjang. Ada ulama yang sudah dititip oleh Nabi ke kita. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, para ulama itu kalau kalian tidak tahu. Iya. Ulama itu waris para nabi kata Nabi, jadi mengikuti ulama juga anjuran Nabi. Jangan langsung ke nabinya, karena kita tidak pernah ketemu dengan Nabi. Ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau bicara agama semua hanya surga, neraka, pahala. Padahal masih banyak yang mesti kita harus lakukan. Ya. Kalau membahas agama itu jangan langsung dibahas buahnya, surganya, pahalanya. Padahal masih ada akarnya, masih ada pohon, batang, masih ada tangkai-tangkainya yang mesti dibahas dulu. Kan banyak begitu sekarang Pak ya. Iya. Ulama kita tidak pernah seperti itu dulu. Puluhan tahun mereka sekolah di Mekah. Kita di mana kita pernah sekolah? Berapa hadis yang kita sudah hafal? Sudah berapa kuliah kita? Sudah berapa kitab yang kita tamatkan? Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini kadang-kadang sudah mulai terkikis. Iya, sudah mulai terkikis. Maulidnya sudah mulai terkikis, halal bihalalnya sudah mulai terkikis, Isra Mi'rajnya sudah mulai terkikis, baca-baca doanya katanya semua itu bid'ah, ada yang mengusyirkan dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Mari kita mencoba. Orang yang sudah dekat dengan Allah pada hakikatnya sudah tidak ada yang salah Bapak Ibu sekalian. Maka itu kalau mau mengukur orang dekatnya kepada Allah, pada hakikatnya orang semacam ini pandangannya sudah kebenaran universal. Kita ini kebenaran yang kita miliki itu masih kebenaran partikular. Kebenaran partikular itu masih ada kemungkinan salahnya. Iya. Maka itu di sini pentingnya kita berpasrah kepada Allah. Ini. Makanya itu ukuran orang yang bertakwa itu kita bisa mengukur dengan 4 tingkatan. Itu tadi yang pertama as-sabur, yang kedua takwid, kepasrahan sepenuhnya kepada Allah, yang ketiga keikhlasan sepenuhnya, tidak pernah lagi mengingat kebaikan yang dilakukan. Ya, itu mukhlasin namanya. Iblis tidak bisa masuk ke dalam diri orang seperti semacam ini Bapak Ibu sekalian. Ya, iblis tidak bisa lagi masuk ke situ. Mukhlasin. Iya. Masih ada lagi syakur. Apa itu syakur? Ada Pak Syakur sih, Pak. Pak Syukur ada. Beda Pak, tingkatannya itu macam kita ini orang awam namanya tahmid. Alhamdulillah dapat motor, alhamdulillah dapat mobil,
Nah, kalau mau jadi syukur, panggil tetangga, baca barang sakit, bikin onde-onde. Alhamdulillah, kita dapat rezeki dari Allah, beli mobil baru. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, silakan ini mati di sebagian dari kelebihan harta yang Allah berikan. Itu namanya syukur. Ya, syukur namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun yang Allah berikan kepada nikmat yang Allah berikan, maka sampaikanlah kepada orang lain. Lalu kemudian, ya, agak sengarodo, apa sih masih itu? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Itu namanya syukur.